pengajaran yang menyatakan bahwa kekristenan adalah jalan mudah untuk selamat, bahkan tanpa berjuang. Kita buka Lukas pasal 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, jadi tolong Lukas pasal 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Kemarin saya sudah pernah singgung di sini. Jalan masuk lorong yang panjang itu disebut hodos. Kalau seseorang masuk lorong itu, dia ada dua kemungkinan. Yang satu, dia akan tergores karena luka itu telibi. Kemudian darah akan keluar karena ditekan. Nah, itu seperti itu. Jika Paulus bersaksi, jika Stefanus bersaksi di tempat ini, itu kesaksiannya benar karena dia ikut Yesus. Tapi jika seseorang bersaksi di sini bahwa beberapa tahun yang lalu pabrik saya bangkrut, tapi saya datang ke gereja serajin, ikut doa dan lain sebagainya, seolah-olah Tuhan dijadikan dukun. Benar, Tuhan bisa memulihkan keadaan seseorang, tapi tujuan Tuhan adalah mengembalikan kita kepada rancangan. Kita memiliki pengertian yang benar, hidup kita yang benar. Bapak Ibu lihat di sini, pengajaran yang menyatakan bahwa kekristenan adalah jalan mudah. Karena itu jika seseorang mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, buat hitung-hitungan dulu. Untuk jadi murid, bayar harga. Yang pertama, meninggalkan dosa manusia lama kita. Dan kita berjuang sempurna, itu butuh perjuangan. Jalan yang susah ditempuh oleh Lazarus. Dia ada di pangkuan Abraham. Bapak Ibu lihat, kita melewati hodos, jalan yang panjang itu penuh perjuangan untuk merenovasi diri. Dan jika ada pengajaran-pengajaran yang mengajar kita bahwa kekristenan adalah jalan mudah, sekali selamat tetap selamat, itu pernyataan yang fatalisme. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ada orang yang berpendapat bahwa Tuhan menyelamatkan saya dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dia akan datang. Pernyataan yang salah. Anugerah, kita hidup oleh anugerah, tapi anugerah itu tidak murahan. Lalu kita buat dosa, kita isap rokok, minum mabuk, dan lain sebagainya, terus kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Ujung-ujungnya adalah neraka. Yesus memberitahu kepada kita bahwa jalan yang ditempuh itu susah, dan dia menempuh sebuah jalan yang jadi teladan buat kita. Jalan itu adalah Via Dolorosa. Untuk mencapai kemuliaan itu is not easy to him. Bapak Ibu bayangkan dalam Filipi, hari buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, 5-8. Filipi, seseorang yang sudah dapat boleh baca. Filipi pasal 2, kalau sudah dapat boleh berdiri dan baca. Ya, naik sudah. Oke. Ya. Naik terus 5, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah menjadikan dia dan orang yang kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika Yesus tidak menyerahkan dirinya, tidak menyerahkan hidupnya pada Bapa, maka tidak pernah dia mendapat kemuliaan itu. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kuasa semua diberikan kepadanya. All dominion, all kingdoms, all power. Tidak ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada momen Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah, untuk pertama kali seumur hidupnya, Bapaknya yang mengutusnya meninggalkan dia. Tidak peduli dengan dia, karena dia menjadi sama dengan kita dalam keberdosaannya, dalam keberdosaan kita. Tapi dalam ketaatannya, kenosis, dia mengosongkan diri menjadi sama dengan kita. Tuhan pada momen itu, Bapa itu meninggalkan dia. Itulah sebabnya dia berkata dengan sebuah erangan yang luar biasa, yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Hanya Yesus yang bisa berkata itu. Eli, Eli, lama sabachthani. My Father, why you forsaken me? Teriakan itu. Jadi, jika ada orang yang mengajar dan menyatakan bahwa kekristenan adalah jalan mudah untuk selamat, tidak ada. Kekristenan susah. Dia berbeda dengan agama yang lain. Sangat susah. Kristen sangat susah untuk mau ikut Yesus itu, buat hitungan dulu. Untuk mau ikut Yesus, buat perhitungan, counting. Kita hitung-hitung. Saya bisa enggak? Saya mampu enggak? Enggak sekedar dibaptis lalu percaya Yesus. Jadi murid, menyerupai Tuhan Yesus. Itu jalan yang dia harus tempuh. Jalannya disalib. Ketaatan dapat mahkota. Ya, kita mau dapat surga, kita nggak taat. Karena itu ada pepatah yang goblok, pepatah filosofi dunia.
yang tidak boleh kita terima. Tendang keluar filosofi itu dalam hidup kita. Muda kaya tua, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Itu filosofi orang tergoblok di dunia. Yang ada mati masuk neraka. Katakan amin. Pasti. Karena itu orang berkata bahwa menyatakan bahwa kekristenan adalah jalan mudah. Sekali selamat tetap selamat. Tidak ada. Kita harus mengerjakan dan berjuang dengan hidup ini. Bapak Ibu perhatikan satu perumpamaan dalam kitab Matius menutup pengajaran, konklusi dari ajaran Tuhan Yesus. Dari lalu setelah itu kejadian Matius pasal 26 menceritakan tentang penderitaan, penyalipan dan kenaikan Tuhan Yesus. Perhatikan Matius pasal 25 berbicara tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh yang menyiapkan dirinya, mengisi tabung minyaknya, yang mengasah manusia rohaninya sehingga menjadi cerdas secara rohani, proneo, sehingga ketika dia mengerti waktu Tuhan, dia mengerti kairos Tuhan, dia punya pengalaman rohani, dia dewasa secara rohani, dia punya tanggung jawab secara rohani, dan ketika waktu itu datang, momen itu datang, parousia itu datang bagi dia, dia mengerti ini waktu Tuhan. Itu setelah kejadian itu Matius 25 selesai, lalu penderitaan dan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi kita harus jadi gadis-gadis yang bijaksana, mempersiapkan segala sesuatu, mengasah hidup kita supaya kita dibawa kepada rancangan semula Allah. Yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Heri buka Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Yang kelima, pengajaran yang menyalahgunakan kasih karunia sebagai tameng untuk berbuat dosa yang kita sebut hyper grace. Anugerah yang dilebih-lebihkan. Bahwa anugerah itu besar. Dengan anugerah itu I can make a sin. Saya bisa berbuat dosa. Tapi karena anugerah itu besar, anugerah itu bisa mengampuni dosa saya. Jadi kalau saya buat dosa tidak jadi masalah, karena Tuhan sudah mengampuni saya. Ini penyesatan. Jika ada pendeta di televisi yang menyatakan hal seperti begini, ada orang menyatakan kalau dia berbuat dosa itu ada konsekuensi. Bukan konsekuensi, hukuman. Ada hukuman dan konsekuensi, itu berbeda. Dalam mimbar ini saya katakan Joseph Prince sesat. Dia sudah membuat geger di Ambon sana, dan saya harus memberikan pernyataan dan penjelasan secara teologis lewat messenger, lewat telepon kepada orang yang dimaksud. Jadi pengajaran yang hanya menekankan kasih karunia, hyper grace itu, anugerah yang melimpah. Bapak Ibu lihat, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baik juga kita dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu perhatikan di sini, sejajar, serasi, sederat, semakna, selangkah, sependapat dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Barang siapa ada dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah atau huios. Kata dipimpin itu artinya konflik. Kita harus memenangkan konflik kita dalam hidup ini. Ada manusia sarkos, manusia daging ini, hati nurani kita harus dibabat habis. Bagaimana cara supaya kita membunuh hati nurani kita? Dengan menenggelamkan diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 berkata, jika kamu mengenal kebenaran, if you know the truth shall make you free. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak lihat, jika kita dipimpin oleh Roh, baiklah kita juga hidup oleh Roh. Ayat 24. Iya, barang saya menjadi, ia telah menyalibkan daging. Kata daging di situ adalah sarkos, sarkos manusia daging yang kita kemarin belajar tentang pornos itu, perselingkuhan. Kita mengakibatkan hubungan esensi, foundation hubungan kita dengan Allah hancur rusak. Bapak Ibu lihat. Jadi pengajaran yang menyalahgunakan kasih karunia itu. Karena saya sudah diselamatkan, anugerah itu besar, tapi anugerah itu tidak murah. Kita juga harus berjuang. Respon kita terhadap kebenaran, mengerjakan kebenaran dengan takut akan Tuhan. Kita enggak berduduk bertampu tangan. Allah butuh tanggapan kita, respon kita. Kita enggak duduk berpangku tangan supaya selamat. Karena itu ketika ada orang mengajarkan 5 poin dari pengajaran ini dengan terus terang, dengan sopan kita katakan, maaf pengajarannya menyimpang. Dan kita kasih tahu dengan tegas, kita tidak peduli dengan dia, bahwa ketika pengajarannya menyimpang, Tuhan bilang terkutuklah orang yang menyampaikan Injil yang lain yang kuberitakan di hadapan Allah. Paulus berani berkata begitu. Dan memang kalau jadi orang Kristen yang serius, yang sungguh-sungguh, nanti kita dikucilkan, pasti kita dijauhi, pasti.
Kita akan dituduh sesat, pasti tidak apa-apa oleh dunia. Tapi oleh Tuhan kita akan menjadi kawan karib Allah. Karena itu poin yang ke-6, lihat di situ. Yang penting bagi kita, pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan atau bukan satu-satunya majikan. Kita lihat Yudas, buka Yudas pasal 1 ayat 3 dan 4. Ini penting sekali bagi kita, supaya kita belajar lewat kematian Tuhan Yesus dan kisah yang tersembunyi terselubung ini dibukakan bagi kita. Yudas punya kehidupan, dan hari ini simptom Yudas ada. Orang-orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil untuk urusan perut, untuk urusan dirinya. Dia memperalat Tuhan. Itulah ciri Yudas. Pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan. Tapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Perhatikan baik, Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi lihat, jika kita melanggar, jika kita berontak, maka Tuhan juga akan membinasakan kita. Orang Mesir, dia menyelamatkan mereka seluruh pasukan 12 suku Mesir, 12 suku Israel yang tinggal di tanah Gosen, semua keluar. Tapi Tuhan membinasakan mereka yang tidak taat, yang berontak. Tanah terbelah. Lihat, pemberontakan Datan dan Abiram yang pertama dilakukan, Datan dan Abiram, tanah terbelah dan menelan 320 orang. Pemberontakan kedua adalah pemberontakan Miriam. Kusta naik, dia ditinggalkan beberapa lama di luar padang gurun karena mereka berontak kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, iya. Tapi jika kita tidak memperbaiki diri, kita tidak berubah untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita pun akan binasa. Firman Tuhan berkata, umatku binasa. My people perish because they didn't know the knowledge of God. Bapak Ibu lihat, membinasakan mereka. Karena itu pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan atau bukan satu-satunya bahwa ada Tuhan yang lain, salah. Yesus tetap Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan, tidak berubah, lebih hebat dari siapapun. Yakobus, Yohanes, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang bisa berikan selamat, hanya nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama itu. Jadi tidak boleh ada Tuhan yang lain dalam hidup ini, hanya Tuhan Yesus. Karena itu dengan 6 poin ini menolong kita, supaya ketika ada orang yang menyampaikan, membawa kita poin pertama untuk kita kembali kepada hukum Taurat, melakukan ritual hukum Taurat dengan segala tete bengek upacaranya, kita salah. Kita punya premis dasar yang salah. Hidup kita di jemaat perjanjian baru itu adalah Injil, bukan perjanjian lama. Tapi ingat, perjanjian lama itu adalah Alkitab juga, itu kebenaran, dipakai untuk orang Israel pada zaman itu. Tetapi yang kita ambil adalah makna rohaninya. Kita dikonverkan ketika kita baca pengalaman perjanjian lama, kita baca, kita aplikasikan ke masa kini dengan pengertian yang benar. Tapi hidup kita harus berpatokan kepada Injil. Kita hidup di era perjanjian baru, kita ikuti Injil. Kita bukan orang Israel asli yang harus mengikuti hukum Taurat. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Injil itu, dan kita Injil mengikuti Yesus, mengikuti Injil itu. Poin yang kedua, jika ada orang yang mengajarkan bahwa ibadah adalah sumber keuntungan, maka kita harus dengan tegas menolak itu. Ibadah bukan sumber keuntungan, tapi ibadah adalah di mana kita bersekutu dengan Tuhan secara komunal, secara organisasi ilahi juga dengan pribadi. 24 hour hidup kita adalah ibadah. Yang ketiga, jika ada orang yang mengajarkan bahwa ibadah itulah yang lebih ditekankan adalah persembahan, maka itu adalah sesuatu yang salah. Dalam ibadah ada keadilan, ada kesetiaan. Karena itu gereja terlalu buat banyak persembahan. Persembahan A, persembahan B, persembahan C. Dibuat berbagai kegiatan. Ibadah wanita ada persembahan, ibadah KM ada persembahan, ibadah kaum pria ada persembahan. Itu persembahan banyak sekali. Lama-lama orang kasih persembahan. Terus ada kegiatan, orang pergi ke gereja, terus dia nggak ada punya waktu untuk bekerja. Bagaimana dia bekerja? Dia mencukupi nafkah keluarga dan lain sebagainya. Setiap hari ibadah. 1 minggu itu buat ibadah, ibadah tengah bulan, ibadah tengah minggu. Hari Senin doa, Selasa doa, Kamis doa, Selasa doa. Tiba-tiba istri di gereja itu kan orang perempuan banyak. Suka yang di gereja itu dimanapun tuh wanita yang lebih banyak. Tiba-tiba seorang wanita dia ikut kegiatan full.
Ada sudah pernah dia konseling dengan saya dan saya tegur dia stop untuk ikut ibadah. Katanya pendetanya